Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja ya teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu kartu sudah aku shuffle teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Cups. 6 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Sebenarnya kartu pertama ini memiliki sebuah energi yang amat sangat positif ya teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena secara visualisasi sangat menggambarkan pada akhirnya kamu akan berhasil nih ya membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi teman-teman. Dan kemudian aku melihat ya seperti bakal ada sebuah kejutan gitu ya teman-teman. Kejutan yang akan kamu peroleh, kejutan yang akan kamu dapatkan ya, baik mungkin terkait dengan kondisi usaha kamu kah, bisnis kamu, pekerjaan, kehidupan keuangan ya teman-teman, ataupun mungkin tentang kehidupan asmara nih. Oke. Yang jelas memang potensinya bakal ada kabar baik ya. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Hierophant. The Hierophant ini muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini juga sangat menggambarkan terlihat ada pencerahan baru nih ya. Ada pencerahan baru, ada sebuah kondisi kehidupan yang dimana memang pada akhirnya kamu di sini akan bertemu dengan orang-orang yang baik teman-teman. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang bakal selaras ya dengan kamu, yang bakal bersinergi dengan positif lah dengan kamu. Mungkin ini ada kaitannya tentang sebuah bentuk kerjasama ya, yang mungkin kamu lakukan dengan pasangan ataupun dengan yang lain. Dan kemudian aku lihat sebuah pencerahan baru, tentu ini ada hal-hal baru mungkin ya, yang bisa jadi akan terjadi di dalam kehidupan kamu nih ya. Oke, memang sih pada dasarnya aku lihat di sini potensi peluangnya ini terkait dengan kondisi kehidupan sosial kamu yang bakal mengalami peningkatan teman-teman ya, insya Allah akan ada kabar baik ya. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Three of Pentacles. 3 koin muncul hadir. Nah, dari kartu ketiga ini teman-teman ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan kamu juga wajib berhati-hati sih sebenarnya, berhati-hati terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Mohon maaf teman-teman, yang mungkin tidak semua sih, artinya jangan selalu berburuk sangka, tetapi ketika intuisi kamu, feeling kamu, firasat kamu mengatakan bahwasanya oh ternyata ini orang nggak benar, ternyata ini orang ingin memanipulasi, ini orang ingin manfaatin, dan bahkan ini orang ingin menghancurkan gitu sih ya. Jadi ya ada baiknya kamu mengikuti intuisi kamu teman-teman, karena biasanya sih intuisi itu selalu mengetahui terlebih dahulu nih teman-teman ya, hal-hal apa saja yang akan terjadi ketika kamu mungkin dekat dengan dia. Nah, seperti itu mungkin kebanyakan ya. Dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya Kesatria Cangkir di sini teman-teman. Nah, Kesatria Cangkir muncul sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Apa ya? Mungkin secara garis besar sih di pekan ini energinya cukup positif ya teman-teman. Kalau dikatakan bakal banyak keberuntungan, yaitu juga akan kamu dapatkan karena peluang demi peluang yang
datang hadir nantinya, mungkin itu nanti ya teman-teman akan sedikit ataupun mungkin juga banyak mengubah kehidupan kamu secara menyeluruh. Nah itu, tapi memang tergantung dari diri kamu. Ketika peluang dan kesempatan datang, bagaimana caranya kamu untuk bisa apa namanya teman-teman ya, memanfaatkan sebuah peluang dan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Mungkin itu sih. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Taurus ya, ataupun kondisi keuangan teman-teman Taurus. Oke, dan aku punya two of swords ya di sini. Ada dua pedang. Dua pedang muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan dari teman-teman Taurus. Nah, melihat dari energi kartu pertama ini, teman-teman dapat aku akui sih sebenarnya, ya ini pesan semesta untuk kamu loh. Lagi dan lagi kamu harus dapat benar-benar dapat bisa untuk memproteksi, oke? Energi apapun yang mungkin berusaha untuk memanfaatkan kamu, teman-teman. Contoh seperti ini, ketika mungkin kondisi keuangan kamu lagi bagus-bagusnya, ya jangan mudah percaya nih ketika ada orang yang ngajak kerja sama bareng ataupun lain sebagainya. Dan kemudian mungkin ketika kamu lagi banyak duit, bakal banyak orang yang mendekat ya untuk berhutang dan lain sebagainya. Itu juga hal-hal yang cukup buruk nantinya teman-teman, ketika memang ya orang-orang yang berhutang kepada kamu mereka nggak mau membayarnya. Karena memang tujuannya mereka tuh buruk semua gitu sih, mohon maaf ya. Karena memang di balik utang piutang tadi, teman-teman selalu saja ada hal-hal buruk kok. Ya, jarang banget ada hal-hal positif. Hanya orang-orang yang mungkin terlihat apa ya, yang amanah gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian ini sama halnya terkait dengan ketika kehidupan kamu saat ini, mohon maaf ya. Mungkin ada ya beberapa teman-teman Taurus yang sedang mengalami sebuah beberapa masalah terkait dengan kondisi keuangan. Bisa jadi ada problem ya di dalam perihal usaha bisnis dan pekerjaan kamu, teman-teman. Nah, ketika kamu sudah dalam fase yang seperti itu, teman-teman, jangan terlalu mudah percaya. Ya, itu juga mudah percaya terhadap siapa? Oknum-oknum yang mungkin dapat membantu kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah di depan kamu. Nah, itu juga bakal menjadi sebuah kesalahan ya ataupun hal-hal yang cukup fatal nantinya, teman-teman. Ya. Oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Seven of Cups ya. Ada mimpi, ada impian, ada harapan, ada keinginan gitu ya. Nah, harapan, keinginan, impian ini di dalam hal apa, teman-teman? Ya tentu adanya berkeinginan agar hal-hal yang baik ya, agar rezekinya dilancarkan, keuangannya itu berlimpah, kehidupannya bisa makmur, dijauhkan dari orang-orang yang toksik ya. Kemudian mungkin impian-impian yang lainnya, mungkin secara kebutuhan ya. Ada yang mungkin ingin membahagiakan pasangan, orang tua, keluarga ya, teman-teman. Kemudian mungkin impiannya ingin memiliki mobil, rumah bagus, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Pada kartu yang ketiga aku punya Nine of Cups, 9 cangkir muncul. Jadi dari kartu ketiga ini teman-teman, aku memang melihat sih sebenarnya ya, potensi peluang kamu untuk kaya, sukses, ya insya Allah itu akan ada teman-teman. Nah, sebenarnya pencapaian kesuksesan ataupun kelimpahan materi dan rezeki yang akan kamu dapatkan ini juga tergantung dari kerja keras. Artinya jangan hanya berharap berdoa ya teman-teman. Ya boleh berharap berdoa berkeinginan, tetapi jadikan itu semua sebagai motivasi, penyemangat diri kamu teman-teman. Oh, mungkin ketika kamu melakukan hal ini bisa jadi jalan keresahan kamu terbuka lebar. Oh, ketika mungkin kamu melakukan usaha ini mungkin nanti uang kamu akan berlimpah. Nah, seperti itu. Ya, karena memang jalannya harus ada jalannya. Kesuksesan tadi itu harus ada jalannya. Ketika tidak ada jalannya, bagaimana gitu ya teman-teman. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya strength di sini. Nah, strength ini muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu keempat ini teman-teman, memang sih dapat aku akui ya, ini kartu yang menggambarkan tentang penaklukan dan apa ya, penaklukan dan pencapaian gitu ya. Ada energi the hack privasi positif banget ya, positif banget energinya, tinggi banget energinya, yang dimana di sini nantinya ya teman-teman ini seakan-akan nanti seperti bakal ada rezeki yang akan datang dari segala penjuru arah. Nah mungkin seperti itu ya. Oke, berarti memang energi keuangan kamu dalam bulan ini insya Allah positif ya teman-teman, lancar gitu ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga. Wow, aku punya three of swords ya, tiga pedang. Mohon maaf teman-teman, secara visualisasi memang tiga pedang ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kekecewaan, kegagalan, dan pengkhianatan. Ada pihak ketiga yang sedang melanda gitu sih. Ya, pihak ketiga juga ada kaitannya, dan kemudian kekecewaan. Berarti bisa jadi ada konflik masalah ya, seperti itu.
Kemudian aku punya two of wands. Ternyata memang di dalam kehidupan rumah tangga kamu sudah disusupi oleh adanya pihak ketiga. Ini yang membuat adanya apa ya teman-teman, gejolak ya, gejolak masalah rumah tangga yang nggak ada ujungnya teman-teman. Karena apa? Ketika seseorang masih memikirkan pihak ketiga, tentu hubungannya ini sangat sulit untuk terjalin dengan lebih baik teman-teman. Ya. Dan saat ini yang aku rasakan bahwasannya ada sebuah kebimbangan gitu sih. Kebimbangan terhadap sebuah hubungan. Nah ini padahal ya sudah berumah tangga ya, ketika memang kamu sudah menjalani hubungan ini teman-teman, dan mohon maaf mungkin ada memang beberapa dari kamu yang merasakan energi ini, berusaha deh untuk bagaimana caranya memperbaiki segala sesuatunya untuk lebih baik gitu ya teman-teman. Nah walaupun meskipun sulit banget, tetapi ya nggak ada yang nggak mungkin juga ya teman-teman ya. Jangan pernah berputus asa untuk memperbaiki segala sesuatunya. Yang paling terpenting adalah harus bisa saling introspeksi diri sih sebenarnya, karena biasanya hadirnya pihak ketiga ini juga adanya faktor-faktor yang faktor-faktor tertentu ya teman-teman. Nah mungkin itu hanya kamu yang bisa mengetahuinya gitu sih ya. Dan bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan itu ya sebenarnya dari diri kamu juga nantinya teman-teman yang akan bisa menyelesaikannya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang berpacaran. Aku punya 8 tongkat ya. 8 tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang energi perjuangan ya, perjuangan dan pengorbanan teman-teman ya. Pada akhirnya perjuangan dan pengorbanan kamu gak bakal sia-sia. Aku melihat bakal ada ya, insya Allah akan ada lambang seperti ada lambang pernikahan gitu teman-teman ya. Bakal bersatunya sebuah hubungan yang akan bakal kekal gitu sih, mungkin seperti itu ya. Maksudnya hubungannya akan lebih dekat banget lah ya. Mungkin ketika masih dalam fase berpacaran ya, mudah-mudahan kalian akan segera bertunangan dan menikah teman-teman ya. Dan kemudian aku punya date, ternyata date ya datang hadir gitu untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah akhir dari hal-hal yang mungkin selama ini masih menjadi tanda tanya di dalam kehidupanmu teman-teman. Ya, pada akhirnya apa yang mungkin menjadi harapan-harapan dari teman-teman Taurus ya untuk lebih serius berkomitmen hubungannya ya insya Allah akan terjadi teman-teman ya. Amin ya. Ya, aminkan aja deh teman-teman hal-hal positif gitu sih. Semoga memang energi ini benar-benar terjadi ya bagi kamu yang memang sedang apa ya, berharap gitu ya untuk hal-hal yang endingnya itu bahagia. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, aku punya Queen of Wands. Ratu tongkat muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang gimana mengenai tentang kehidupan asmara kamu gimana ya teman-teman. Ya, aku katakan sih masih menunggu menanti gitu ya. Kapan kira-kira sih sosok seseorang yang terbaik untuk kamu itu akan datang? Ya. Nah, kemudian aku punya ini ada Four of Swords ya. Dari kartu kedua ini teman-teman, ini seakan-akan memang masih menjadi sebuah tanda tanya besar di dalam kehidupan kamu. Kenapa mungkin selama ini kamu sulit banget menemukan pasangan hidup? Ternyata memang mungkin ada beberapa hal dan faktor ya. Faktor pertama mungkin ini terkait dengan adanya seseorang ya teman-teman, tapi jangan terlalu sujud dulu ya. Bisa jadi sih sebenarnya ya, yang menutup jalan kerezekian kamu, menutup jodoh kamu ya. Ataupun yang kedua mungkin karena kamunya yang jauh dari Tuhanmu teman-teman. Ya seperti itu bisa jadi. Dan kemudian aku punya The Fool ya. The Fool ini katanya menggambarkan tentang sebuah kehidupan baru. Ya kamu harus berani untuk apa ya, membuka ruang, membuka hati kamu, dan mungkin harus lebih memperbanyak apa ya teman-teman ya, memperluas jaringan ya. Jaringan artinya mungkin menambah teman dan lain sebagainya. Mungkin dengan seperti itu nanti kamu akan bertemu deh dengan seseorang gitu ya teman-teman. Semoga ya seseorang yang tepat lah ya, yang bisa menjadi apa ya, mungkin pasangan kamu kali. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Nah, aku punya The Devil. Energi negatif banget teman-teman. Ya, teman-teman, hati-hati waspada karena ini ada kaitannya tentang adanya black magic dan guna. Oke. Dan kemudian dia orang yang sangat bermanipulatif, sangat sangat toksik banget, teman-teman. Jangan mudah percaya dan jangan mudah tertipu. Ya, yang awalnya mungkin apa ya, depannya casingnya doang mungkin terlihat baik teman-teman, akan tetapi dia kesannya apa ya, dia itu benar-benar ingin manfaatin ya, dia curang, dia toksik dan lain sebagainya deh ya. Dan kemudian ternyata memang dia menggunakan ini gitu loh untuk menundukkan kamu. Jelas ya ketika seseorang menggunakan ini biasa ada maksud-maksud dan tujuan tertentu. Kalau nggak harta mohon maaf ya, hanya dijadikan sebagai pelampiasan belaka teman-teman ya. Nah di sini yang aku lihat memang kamu mulai bimbang teman-teman ya, ada kebimbangan di dalam diri kamu ketika
teman-teman, kamu juga aneh gitu loh. Yang awalnya mungkin kamu nggak tertarik sama sekali, tetapi kenapa tiba-tiba kamu terus memikirkan dia, ya, dan bahkan membuat kamu sulit untuk apa ya, beraktivitas dan lain sebagainya, teman-teman. Dia selalu kepikiran dengan seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu ataupun mencoba untuk mendekati kamu. Ternyata memang itu tadi. Jadi solusi dan jalan yang terbaik adalah apa, teman-teman? Kamu harus lebih mendekatkan diri kamu ya. Gak ada jalan lain terhadap orang masing-masing deh. Gitu aja sih. Oke? Semoga kamu terhindar dari hal-hal yang negatif ya. Oke, 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Taurus. Oke? Dan bismillah. Aku punya tanggal 1, 29, 31, 25, tanggal 3, 27, tanggal 23, tanggal 12, tanggal 7, dan yang terakhir tanggal 30, tanggal 4, dan tanggal 10. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.